Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kami juga bersyukur karena pertolonganmu kami boleh ada di tempat ini. Dan kami sudah memuji memuliakan namamu. Tiba saatnya kami boleh dipersiapkan hati kami. Dan dari rumah kami sudah siap, hati kami sudah siap, pikiran kami, bahkan di tempat ini juga kami sudah siap untuk mendengar merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus? Ya, luar biasa. Oke, baiklah. Enggak di luar kebiasaan toh? Sangat di luar kebiasaan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita merenungkan satu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Boleh ditampilkan? Oke, kita akan membaca bersama-sama karena hanya 3 ayat ya. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang tahu temanya pagi hari ini? Iya, sola scriptura. Ya, bacanya begitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, kalau belajar tentang sejarah gereja, dan kata ini pasti tidak akan asing. Maksudnya, ini barang baru apa ini? Ini merek apa ya? Jadi barang apa lagi nih yang baru dijelaskan ini? Beberapa minggu lalu saya sampaikan amin toh. Nah, hari ini kembali ke sini lagi ya, nanti kembali ke amin lagi nanti. Bapak Ibu yang diberkati, ini adalah kelima sola dalam nah saya jelaskan dulu latar belakangnya. Jadi dulu pada zaman dahulu ada namanya si kancil. Bukan, itu dongeng ya Bapak Ibu. Tapi ini kenyataannya. Jadi pada zaman dahulu tuh gereja orang Kristen segala macam berbondong-bondong mengikut Tuhan dan segala macamnya. Nah, ada beberapa satu hal yang sebelum, kalau Bapak Ibu mempelajari tentang kenapa bisa muncul ada yang disebut dengan gereja Protestan, Kristen Protestan. Berarti sebelumnya apa? Ya, gereja itu. Kenapa terjadi? Karena siapa yang namanya adalah Bapak Martin Luther. Ya, Martin Luther itu dia membuat satu namanya gerakan yang disebut reformasi. Artinya apa? Itu barang apa? Enggak tahu lah. Dari kata formasi, re itu adalah kembali, formasi adalah kembali ke bentuk semula. Nah, ada apa? Kenapa harus direformasi? Karena ada beberapa kejanggalan dan kemiringan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Atau arti lain bahwa ada oknum-oknum manusia yang mencoba menambahkan selain Yesus Kristus kamu bisa melakukan ini untuk dapat selamat. Nah, itu yang bahaya. Makanya Martin Luther, bapak gereja itu memberikan 99 dalil bahwa itu salah dan dikelompokkan menjadi 5 sola. Sola itu adalah hanya. Ada disebut sola scriptura, adalah artinya hanya oleh Alkitab. Ada sola Kristus, hanya oleh Kristus. Sola fide, hanya oleh iman. Sola grace, ya, hanya oleh anugerah. Dan satu lagi yang biasa Bapak Ibu dengar, soli deo gloria,
Artinya apa? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dirumuskanlah 5 itu. Nah, dari kelima ini, pagi hari ini kita mempelajari yang disebut membahas tentang sola scriptura atau hanya oleh Alkitab. Ada apa dengan Alkitab? Nah, kita perlu belajar itu. Sola scriptura adalah salah satu dari semangat reformasi yang dikumandangkan pada saat ia melawan ketidakberesan dalam tubuh gereja. Jadi, ini live ya. Wah, ini saya yang tidak berani berarti. Ada satu yang disebut selain mendapat keselamatan, untuk mendapat keselamatan selain tubuh Kristus mereka menjual yang disebut dengan surat apalah, pokoknya ada surat, saya lupa namanya, ada istilahnya. Nah, Bapak Ibu kalau mau masuk surga harus membeli surat itu. Nah, jadi kalau nggak beli surat itu, Bapak Ibu nggak akan masuk surga. Itu salah satu yang diprotes sama Bapak Martin Luther. Beliau bilang, lah baru Kristus yang mati di kayu salib untuk apa kalau surat itu lebih berharga daripada darah itu. Nah, akhirnya diproteslah itu. Dan kalau itu ya muncul dulu segala macam penafsiran. Itulah yang disebut reformasi. Kembali ke Alkitab. Kembali ke formasi awal. Kalau Indonesia kan republik. Apa? Kembali demo apa nih? Kembali ke publik segala macam. Biasa di demo dan segala macam, biasa begitu. Nah, kembali ke reformasi ya. Ada sesuatu yang tidak baik dalam tubuh gereja. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang tubuh gereja, tidak berbicara tentang Bapak Gembala, majelis dan segala macamnya, tidak. Tetapi adalah keseluruhan, baik gembala, majelis dan jemaat dan semua pengurus, anak-anak termasuk adalah tubuh gereja. Makanya kan kalau satu tubuh menderita, harusnya yang lain juga ikut. Tapi bedanya apa? Satu tubuh menderita yang lain tertawa, ada yang begitu kan? Oh, syukurin lo, akhirnya kan dapat tuh. Kena durinya juga kamu. Nah, hati-hati. Kalau di tempat ini tidak akan terjadi. Amin. Amin. Ya, harus belajar amin ya, awas. Semangat Bapak Martin Luther mereformasi gereja bukan semangat memecah belah gereja atau mendirikan gereja baru. Tetapi dia memiliki keinginan agar gereja Tuhan kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya dasar kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu yang diberkati. Jadi tujuan awalnya memprotes itu bukan karena saya mau mendirikan gereja baru. Kan baru banyak kan yang kudeta apa segala macam, sakit hati dengan gembala. Pembantu contohnya sakit hati dengan Pak, saya sakit hati dengan Pak Gembala. Saya hasut beberapa orang di sini. Kita bikin gereja baru. Gereja barunya di depan situ lagi. Ya. Jadi kami parkir di depan sini. Ini mau cari masalah betul ini. Itu namanya tidak baik. Ya, itu bahaya. Nah, tujuan Martin Luther tidak seperti itu. Tujuan awalnya itu hanya mau memprotes bahwa ini salah. Tetapi karena tidak diterima, dia berusaha dihilangkan nyawanya, dibunuh. Makanya dia lari ke Jerman. No, dia lari ke Belanda, ke Jerman apa ke Belanda? Supaya apa? Nah, di situ dia buatlah satu-satu persekutuan kecil-kecil dan lama-lama dia mau kembali lagi, tidak diterima, dianggap sebagai apa? Pemberontak, menghina Tuhan. Nah, daripada begitu, sudahlah, saya berdirikan satu gereja, organisasi saja. Itu makanya disebut Kristen Protestan. Jadi tujuan awalnya bukan mendirikan gereja. Berbicara tentang Alkitab, minimal ada dua fakta yang ada di sekitar kita. Yaitu, fakta pertama tentang kepemilikan Alkitab. Siapa pemiliknya? Dan yang kedua, tentang membaca Alkitab. Bapak Ibu di rumah masing-masing punya Alkitab? Hari ini banyak orang Kristen yang memiliki Alkitab dengan berbagai macam versi, bahkan di HP dan segala macamnya. Berbagai macam bahasa, bentuk dan ukuran. Namun sayang banyak orang Kristen menjadikan Alkitab hanya sekedar koleksi buku berharga atau buku kenang-kenangan.
pada waktu baptisan atau pernikahan. Ya, ada yang begitu tuh. Bapak Ibu pernah, dulu saya punya di kampus waktu saya kuliah, saya punya buku Alkitab yang kecil sekali. Jadi bacanya itu harus pakai apa nih? Bantuan kayak mikroskop gitu, kecil tuh. Bapak Ibu pernah punya? Belum punya? Pernah? Oh, oke, halaman berapa waktu itu? Ya, kecil sekali. Itu berbagai bentuk ukurannya. Jadi itu namanya sebenarnya tujuannya untuk mempersulit diri. Sudah ada yang besar enggak? Ini dulu gaya-gaya yang bawa yang kecil baru bacanya pakai mikroskop. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan mempersulit diri, tapi tidak apa-apa, yang penting tujuannya membaca. Nah, banyak yang punya Alkitab belakangan ini tujuannya apa? Itu sebagai buku berharga. Beberapa minggu lalu ya kalau di Komsel tuh ada beberapa membahas tentang bagaimana berharganya Alkitab. Jadi Alkitab itu tidak boleh dibawa di bawah lemari, harus di atas. Intinya itu lebih tinggi dari buku-buku yang lain lah. Itu sebagai penghargaan. Atau kalau contohnya jatuh, Tuhan Yesus ampuni hamba. Minta maaf ya. Ada yang begitu, kalau Alkitab jatuh dia cium-cium. Kalau saya di rumah itu dulu kami nggak boleh taruh di kepala Alkitab. Nah itu hukum, haram hukumnya. Karena itu namanya mengambil sumpah. Itu bahaya, nanti Tuhan kutuk kamu. Tapi itu semua hanya formalitas, hanya action, tapi enggak ada yang disebut mengimaninya ya. Apalagi lebih parah adalah hanya sebagai kenang-kenangan. Yang sudah menikah pasti dari gembala, yang enggak tahu ya, tapi pasti dari gembala tuh ada hadiah, buku spesial yang ya namanya itulah dasarnya, dasar rumah tangga dan segala macamnya ya itu di Alkitab, dikasihlah hadiah itu Alkitab. Enggak tahu dibaca apa enggak, atau udah disimpan, kalau perlu dilaminating ya. Supaya nggak kena debu. Ini hadiah loh, ini dari gereja. Bapak isinya apa? Bingung, yang di luar aja yang saya tahu Alkitab tulisannya. Bapak Ibu itu bahaya. Ya. Pada kenyataannya seperti itulah nasib sebagian besar Alkitab orang Kristen. Banyak yang hanya menjadi kenang-kenangan, hanya formalitas, hanya koleksi buku, ya. Yang kedua, fakta yang kedua, tadi kepemilikan Alkitab. Yang kedua adalah fakta tentang membaca Alkitab. Banyak orang yang membaca Alkitab hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu. Bapak Ibu tahu yang suka debat-debat begitu di TikTok apa segala macam. Mereka membacanya itu hanya ingin tahu saja. Bukan mencari kesalahan. Ya. Untuk memuaskan rasa ingin tahu, memperbanyak pengetahuan, ya. Sekedar kewajiban. Di sini ada yang ya, apalagi kalau di sini ya, yang nggak tahu itu memang rutin atau bukan rutin, itu karena dari dalam atau tapi aduh hari ini belum pasang emoticon apa nih, bahaya nih, Pak Gembala bisa deteksi nih saya belum baca Alkitab nih, bahaya. Atau diwajibkan sebagai seorang pelayan harus baca Alkitab. Kalau enggak usah kau melayani. Dan yang terakhir adalah sebagai pengganti obat tidur. Ada? Sebagai pengganti obat tidur Alkitab, membaca Alkitab. Coba-coba yang ngunyah, masuk di sana langsung tidur. Bukan itu. Tapi aduh, saya susah sekali tidur nih, mana Alkitab nih. Gak bisa tidur, baca tiba-tiba ngantuk. Obat tidur manjur ini. Gak perlu beli antimo lagi ya. Itu fakta yang kedua, membaca Alkitab. Nah kalau ada di antara kita fakta-fakta seperti ini bahaya. Hati-hati, makanya nanti ada informasi-informasi yang tidak seakan-akan rohani, mentah-mentah kita terima. Dan merasa diri benar. Nah garis besarnya Bapak Ibu, di ayat 1-9 di dalam 2 Timotius pasal 3 itu, 1-9, Paulus berbicara tentang kehidupan orang di akhir zaman, bobrok, mementingkan diri sendiri dan senang dengan kejahatan. Nah, makanya Paulus mengingatkan di ayat 1-9 di situ. Dia bahas bagaimana orang-orang di akhir zaman bahaya, lebih mencintai uang daripada Tuhan. Bagaimana supaya orang lain tersiksa daripada dia yang tersiksa. Bukan berarti menganut teologi tersiksa ya, bukan. Tetapi apa? Melihat orang tersiksa itu merasa dia ada kebanggaan tersendiri, senang. Itulah yang dibahas oleh Paulus.
Dalam bagian yang telah kita baca, khususnya di ayat 15 dan sampai 17, Paulus menekankan dua kebenaran dasar penting tentang Alkitab. Dua. Yang pertama berkenaan dengan asalnya. Dari mana datangnya Alkitab? Dari hati, dari mata turun ke hati. Iya, bukan? Dan yang kedua berkenaan dengan tujuannya. Untuk apa Alkitab diberikan oleh Allah? Kita masuk di yang pertama dulu. Dari mana asalnya? Ternyata Bapak Ibu, asalnya Alkitab ini jatuh bulat-bulat dari langit, menimpa kepala Musa. Akhirnya Musa kaget, dia bilang, ini barang apa nih? Tuh dibaca, oh ini Alkitab. Ternyata itu. Amin. Bukan. Ya. Ya memang ada versi-versi yang itu, tapi ya janganlah ya. Tidak ada yang bulat-bulat datang dari langit jatuh ya. Yang ada itu hujan aja biasanya itu. Alkitab yang sekarang ada di tangan kita bukan diturunkan atau dijatuhkan dari surga, lalu diperbanyak atau dicetak oleh lembaga Alkitab. Kitab suci diilhamkan oleh Allah, itu baru benar. Diilhamkan itu Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata theopneustos. Nah itu bahasa kami sehari-hari di rumah. Nah kalau Bapak Ibu berkunjung ke rumah Pak Kevin mau, nah, pasti bahasa kami ini bingung-bingung ini ngomong apa ini mereka ini. Enggak, ini bahasa Yunani Bapak Ibu ya. Artinya apa? Diterjemahkan dinafaskan oleh Allah. Diberikan nafas, ya. Pengilhaman ini tidak berarti bahwa Allah mendiktekan setiap kata dalam Alkitab. Ya, jadi kayak yang seperti yang nulis Alkitab itu kayak nggak sadar gitu loh, nggak sadar. Loh, tiba-tiba sudah 2 halaman, 3 halaman, tadi tulis apa saja? Tidak begitu penulisan Alkitab ya. Tetapi pengilhaman berarti Allah menjaga setiap penulis sedemikian rupa sehingga mereka tidak salah dalam menulis. Baik itu seperti perumpamaan, baik kesaksian, baik bagaimana dia hidup, pasti dia menulis tidak ada kesalahan di dalamnya. Ada yang disebut dengan dalam bahasa teologi itu ineransi Alkitab. Alkitab kita kira-kira ditulis oleh berapa penulis? Berapa? Mau nebak ini nanti biasanya jebakan ini. 40 penulis, kurang lebih 40 penulis Alkitab. Penulis yang hidup di negeri yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, mempunyai latar belakang dan pendidikan yang berbeda, dan hidup di kurun waktu yang berbeda, yaitu sepanjang 15 abad. Berarti berapa tahun itu? 1500 tahun. Ya. Jadi penulisan Alkitab itu cukup panjang waktunya. Dan dari hampir seluruh aspek kehidupan namun dapat menjadi satu kesatuan. Tujuannya adalah keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Itulah asalnya Alkitab. Jadi kalau ada yang lain-lain itu bukan ya. Yang kedua berkenaan dengan tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa sih Alkitab? Sebagai koleksi di rumah, betul? Salah ya. Tujuannya adalah untuk mengusir setan. Kalau bayi baru lahir taruh Alkitab di mana? Di sebelah mana? Di atas kepala. Tujuannya apa? Supaya roh-roh jahat berkeliaran hilang. Ya Allah, kalau ada tujuan begitu oke lah ya. Tapi kalau nggak dibiasakan untuk bapak mamanya nggak kasih contoh baca juga anaknya bagaimana ini ya? Kalau tujuannya taruh di samping supaya roh jahat, Bapak Ibu, setan tidak pernah takut dengan buku itu, percayalah. Makan berdebat dengan Yesus waktu itu pakai apa dia? Bukankah ada tertulis? Nah setan tuh, ayo lo. Nah kalau Bapak Ibu katanya ini loh. Kalau debat dengan setan pakai katanya, kalau setan bilang bukankah ada tertulis, yang mana yang benar? Enggak pernah baca tapi. Jangan kau taruh lagi Alkitab di samping kepala di mana Setan tidak takut. Nah,
Anda yang percaya, apalagi waktu istri saya sedang hamil waktu itu, ya, banyak sekali pantangannya. Suruh bawa paku lah, suruh bawa peniti, segala macam. Tujuannya apa ini semua? Ya Bapak Ibu, saya memang kalau ada orang berbicara begitu kami iya saja. Tetapi melakukannya tidak mungkin. Itu bertentangan dengan saya punya pengetahuan, ya, ilmu saya. Apalagi waktu itu, pokoknya banyak lah. Saya pernah cerita di tempat ini, nanti kalau sementara bapaknya saya ini, ya, kalau lagi istri mengandung begitu, pokoknya saya dilarang potong ayam, dilarang ini. Kenapa? Nanti anakmu itu loh kayak ayam modelnya. Saya bilang bagaimana? Tidak mungkin sekali. Oh, mama saya, dia dikti marah-marah. Pokoknya gak boleh. Mama bagaimana? Tadi ada semut masuk kamar saya bunuh. Anak saya bagaimana? Kita ngakak ketawa sama-sama. Itu beda. Lah bedanya apa? Itu membunuh. Tadi nyamuk gigit saya, pang, tampeleng, langsung mati tuh nyamuk. Anak saya nanti bagaimana nasibnya ini, Mak? Apa nyamuk sudah kenyang? Saya paling emosi dengan nyamuk yang sudah kenyang, baru dia lari. Oh, saya kejar itu. Baru anak istri saya sedang mengandung. Bagaimana? Bapak Ibu, hal-hal seperti itu, tapi menariknya manusia lebih takut dengan itu. Betul? Jangan memaki. Saja panggil orang pun dengan panggilan santuy. Tetapi kalau disuruh baca Alkitab, tunda dulu. Itu yang bahaya. Tujuan Alkitab rupanya bukan untuk ditaruh di atas kepala. Dan ada lagi yang lucu, kalau meninggal juga ditaruh ya dalam peti. Tujuannya apa? Supaya mayat itu tiba-tiba bangun dia baca Alkitab begini. Tidak mungkin terjadi. Dari mana itu berpikirnya? Iya, nggak apa-apa sih kalau pas dia hidup sering baca Alkitab. Tapi kalau nggak pernah baca Alkitab, baru mati ditaruh Alkitab, wah ini dia bingung nih mulai dari mana. Begini dia baca di Wahyu mulai, sudah amin. Mau baca apa lagi? Tinggal dia masuk di sebelah kamus, wah ini bukan rasa apa ini. Baca lagi peta perjalanan Paulus. Mau apa Bapak Ibu? Rupanya berkenaan dengan tujuannya apa? Untuk apa Alkitab diberikan oleh Allah? Yang pertama, di ayat 15. Alkitab menuntun kita kepada keselamatan. Alkitab pada hakikatnya adalah pedoman untuk keselamatan. Tujuan Alkitab yang paling utama adalah untuk mengajarkan fakta-fakta penyelamatan yang dinyatakan oleh Allah, yang mustahil dapat ditemukan di luar Alkitab. Di luar Alkitab itu apa? Omong kosong, khayalan. Seluruh isi Alkitab merupakan memaparkan rencana penyelamatan ilahi itu, mulai dari penciptaan manusia sampai kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, dibangkitkan naik ke surga suatu hari, suatu saat, dalam waktu yang ditentukan Tuhan. Dia akan kembali. Kapan? 2000 berapa? 2012 ya? Masih ingat film itu? Wah, itu kiamat, kedatangan Tuhan. Kita udah 2024. 12 tahun berlalu. Kita masih hidup. Kapan waktunya? Belum ada yang tahu. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan tanda dan ciri-cirinya. Kapan itu akan datang? Di ayat 1 dan 9 itu dijelaskan oleh Paulus. Kalau Bapak Ibu melihat sudah mulai banyak pertengkaran. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak. Nah itu sudah. Tanda sudah itu. Ya. Datang-datang. Dari dulu tandanya nggak datang-datang. Tunggu. Ya. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk membentuk hidup kita. Boleh ditampilkan ayat 16. Di ayat 16,
Segala tulisan yang diilhamkan, saya sudah bilang tadi ya, bahwa Alkitab ditulis ya dengan cara diilhamkan, ya. Memang bermanfaat untuk, nah itu. Alkitab tujuannya untuk apa? Mengajar. Nah, kalau mengajar berarti ada yang diajar dan ada pengajar. Ya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya betul-betul belajar dulu. Saya bukan berpikir bahwa kenapa saya harus betul-betul belajar? Saya berpikir bahwa Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Maka saya harus belajar, harus menemukan ada hal-hal baru yang kemungkinan besar Bapak Ibu jarang dengar. Saya mengajar. Nah, kalau yang diajar berarti apa? Tunduk. Kalau enggak tunduk ya tanduk. Makanya perumpamaan tuh dipakai apa? Domba. Domba itu tunduk. Kalau kambing nanduk, susah diatur ya. Jadi kita di posisi mana? Nanduk apa nunduk? Hah? Domba bagus lah, puji Tuhan. Kata mengajar dipakai menggunakan kata didaskalia. Berkaitan dengan doktrin atau pengajaran atau asas yang mendasar. Pengajaran ini lebih mengarah kepada hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Itu tujuan Alkitab, ya. Yang kedua yaitu untuk apa di situ? Setelah mengajar apa? Menyatakan kesalahan. Menggunakan kata elekwos, artinya apa? Secara terang benderang. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab kadang-kadang disentil sama tanda kutip itu loh, kayak ada suara hati, kamu bersalah loh hari ini. Ada enggak itu? Tapi pura-pura enggak dengar toh? Jangan ganggu dulu, saya lagi fokus baca Alkitab ya. Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan itu apa? Sesuatu yang tersembunyi harus dinyatakan. Dan Anda bisa menemukannya dalam Alkitab. Nah, kalau tidak belajar membaca Alkitab, susah. Makanya merasa diri benar terus. Keras kepala. Itu Bapak Ibu. Pasti ada perbedaan orang yang suka baca Alkitab dengan yang tidak. Sudah dipastikan. Bukan berarti bahwa kitab suci bermanfaat untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi bermanfaat untuk meyakinkan orang mengenai kekeliruan langkahnya. Nah ini ya, meyakinkan orang tentang kekeliruan langkah dan untuk menunjukkan kepadanya apa yang benar. Orang tidak akan mengerti tindakannya salah jika tidak ada yang mengatakan tindakannya itu salah. Sebagai contoh ketika di dalam 2 Samuel 12 ayat 7, yaitu tentang peristiwa Nathan memperingatkan Daud. Kenapa? Ada apa dengan Daud? Ketika dia mengintip orang mandi. Betul, masih ingat kisah itu? Daud naik di soto rumah, terus dia melihat siapa? Istrinya Uria sedang mandi. Terus muncullah pikiran-pikiran positif. Pikiran apa? Negatif ya. Dia munculnya bagaimana supaya saya bisa menghampiri itu perempuan. Oh, rupanya dia punya suami. Jadi dirancang lagi bagaimana supaya suaminya hilang ditelan bumi. Caranya apa? Kita perang, kita suruh dia taruh paling depan. Nah, pasti kalau ditaruh paling depan dia mati duluan dong. Setelah mati saya bebas dari tanggung jawab, saya tidak sedang merebut apa? Bini orang, berarti bebas dong ya. Hati-hati. Tuhan tahu motivasimu. Nah, Nathan datang untuk memperingatkan itu. Karena kenapa? Rupanya Daud dalam pikirannya tidak merasa bersalah dengan keadaan itu. Malah dia begitu sempurna dalam menyusun strategi. Nah, Alkitab tuh mengajarkan kita. Ini salah. Harus diingatkan. Menariknya, Daud menyesal. Itu yang bagus. Lah rupanya ada orang-orang yang
setelah kehidupan Daud diingatkan melawan. Ya saya percaya di pelita kasih semua jemaat di sini tidak ada amin. Ya puji Tuhan, Pak Gembala aman, tugas Pak Gembala berarti. Ingatkan saja. Atau diingatkan salah nggak mau gereja, tidak mau ibadah lagi. Atau ada kemungkinan pindahan gereja GB Pelita Kasih itu. Firman Tuhannya terlalu keras. Kan saya masih anak kecil, belum dewasa saya. Kalau kayak kami di tempat ini, kalau di altar biasa main musik, Pak Ruben biasanya. Saya tegur sudah bukan pelan lagi ya, saya sikat tek 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 tek. Itu memang ya, yang baru gabung sih biasanya, Tuhan ini kata-katanya sakit hati. Tapi karena kita sudah biasa dalam satu komunitas, keras pun gak apa-apa. Tapi jangan coba-coba baru datang. Kamu minggu depan gak datang itu. Dia pulang, dia cerita ke orang, gereja itu. Bapak Ibu, untuk menyatakan kesalahan. Dalam Alkitab, baca Alkitab. Seperti kisahnya Daud. Yang berikut adalah di kata berikutnya, untuk bermanfaat untuk apa? Memperbaiki. Jadi setelah, inilah menariknya, setelah kita tahu kesalahan kita, diperbaiki, bukan disembunyikan, ditutup rapat-rapat, dan habis itu tidak ada yang tahu dan selamat. Suatu hari saya pernah sharing dengan Pak Gembala tentang pepatah. Saya mau bikin status tapi terbaik sekali waktu itu. Jadi sepintar apapun orang menyembunyikan bangkai, maka akan apa? Kecium toh? Ada pepatah begitu Bapak Ibu. Cuma saya memberikan satu solusi untuk membantah pepatah itu. Ada 2 cara untuk menyembunyikan bangkai supaya tidak ketahuan. Menarik tuh? Caranya mengubur bangkai itu dalam-dalam. Dan yang kedua, kalau itu nggak bisa dilakukan, memakan bangkai itu, pasti nggak ketahuan tuh. Jadi sudah bisa mengerti maksud saya. Jadi bangkai itu adalah diupamakan seperti masalah, kesalahan. Jadi intinya ini, Alkitab itu bukan berbicara tentang mencari kesalahan. Tapi kalau sudah ada, ditegur, siapapun yang menegur kita itu di luar daripada, maksudnya jalur kita nih sudah di luar Tuhan. Terus ada orang negur, di sini dikatakan menyatakan kesalahan. Yang berikutnya memperbaiki kelakuan. Memperbaiki, bukan tersinggung. Disuruh perbaiki loh, itu tujuannya Alkitab. Tapi kalau nggak mau ya itu tadi, makan tuh bangkainya. Nggak akan ketahuan orang. Masalahnya siapa yang mau makan itu? Barang basi saja nggak mau kok. Ya. Tetapi menariknya banyak orang dengan caranya menutup kesalahan. Ya. Berkaitan dengan pemulihan seseorang kepada posisi yang tepat. Memperbaiki kelakuan ini sama dengan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Maka apa dikatakan di situ, sungguh amat baik. Setiap Tuhan menciptakan, selesai menciptakan, ditutup dengan kata sungguh amat. Artinya apa? Semua yang diciptakan Tuhan itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Belum ada dosa ya, ingat. Setelah ada dosa, kacau tuh. Sudah enggak berjalan fungsi. Datanglah tuh yang Alkitab untuk mengembalikan kehidupan kita di fungsi itu. Kalau contohnya saya ada di dunia ini untuk apa? Untuk menyakiti sesama. Maka tujuannya Anda harus sakit, tidak boleh memberkati orang. Tapi saya yakin di tempat ini kita diciptakan Tuhan bukan untuk itu. Kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia, memuliakan Dia, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Memperbaiki kelakuan itu yang penting. Yang berikut adalah terakhir yang bisa kita lakukan, yang keempat bagian dia adalah untuk mendidik dalam kebenaran. Nah, rupanya kata yang dipakai adalah paideia. Mendidik dalam kebenaran adalah dididik secara keras. Nah, bagaimana caranya? Suatu kami di Nias, ya saya pakai kami punya sajalah supaya posisi saya juga lebih aman. Kalau saya bicara di tempat lain nanti bahaya ya. Apalagi ini live streaming ya.
Nah, jadi ada pepatah mengatakan hanya pohon kecil, pohon itu hanya bisa dibengkokkan, dia menurut kita pasti lagi kecil. Jadi kita mau arahkan kemana saja dia mau. Kalau dia sudah besar, kamu mau bengkokkan dia, sudah nggak bisa. Kalau kamu paksa, dia akan patah. Nah, itu diumpamakan seperti ke kami kalau kita mendidik anak kecil. Waktu kecil kamu arahkan dia, nanti kau besar sudah nggak bisa diarahkan. Dipakai istilah itu. Jadi maksudnya pohon yang kecil itu kamu bisa arahkan kemana saja kau mau. Mau putar kiri kanan bisa. Tapi jangan dia sudah besar, sepaha saja lah pohon itu. Ada yang bisa bengkokkan pohon sebesar paha? Enggak ada. Pucuknya iyalah, itu enggak sebesar, tapi pohonnya sudah enggak bisa. Artinya apa? Kekuatan Anda sudah di luar kemampuan. Enggak bisa lagi kendalikan. Lah, mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran, bukan mendidik dalam hal-hal lain. Ya. Makanya dari kecil tanda kutip itu seperti kita mencuci otak anak. Untuk apa? Kita kasih dia kebenaran ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya. Berbicara tentang kebenaran, yaitu apalagi kalau bukan Alkitab, tentang pribadi Tuhan. Yang berikut adalah Alkitab di ayat 17. Alkitab melengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Jadi di dalam Alkitab itu perbuatan baik seperti apa? Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kiri. Ya, bisa begitu? Dulu kalau tidak salah saya sudah pernah jelaskan istilah itu. Itulah seperti perumpamaan, ya. Apalagi kalau ada ayat berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tuhan Yesus bilang apa? Tapi buat saya, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus bukan menyangkal, memperbaiki itu dengan kata, iya, kamu sudah mendengar itu, tapi saya mau katakan, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya itu enak enggak? Dianiaya itu hampir mati. Yang kita disuruh berdoa. Itulah berbuat baik. Jadi kita hanya bisa menemukan itu di mana? Alkitab. Bagaimana saya menemukan itu? Kok bisa? Baca. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu. Bapak R.C. Sproul. Itu siapa? Sapuom. Ya. Bukan, itu adalah penulis buku-buku teologi. Ini Sapuom nggak mungkin. Pernah berkata, ya, orang Kristen yang tidak rajin terlibat dalam studi atau pembelajaran Alkitab yang serius, sebenarnya mereka sungguh-sungguh belum memadai untuk dipakai sebagai murid Kristus. Ya, jadi orang Kristen. Contohnya ada komsel, tidak mau datang, tidak mau ibadah, nah itu. Tapi bangganya saya orang Kristen, pakai kalung salib besar, anting-anting salib, tato salib, tambah malaikat, tambah burung merpati berterbangan di punggung di mana, lengkap. Ada lagi tuh tato gambarnya itu diinjak ular, wah itu lebih mengerikan lagi. Tapi tidak mau belajar Alkitab. Banyak yang begitu. Bagaimana dengan bangganya berkata, masalahnya Tuhan tidak bisa disogok dengan aksesoris itu. Enggak bisa. Alkitab mengajarkan kita itu. Bapak Ibu yang diberkati, berikutnya adalah mulai hari ini, mari kita menghormati Alkitab sebagai firman Allah. Berikutnya, membaca Alkitab untuk mengerti isi hati Allah. Dan yang terakhir adalah menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan dan pertumbuhan iman kita.
Jadi kita belajar tentang sola scriptura. Artinya apa? Bagaimana Alkitab itu, untuk apa Alkitab itu, tujuannya apa Alkitab itu, kita sudah paham. Dan di ayat 16, itu adalah ayat wajib kami di kampus. Kalau kami belajar tentang counseling, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Setelah diajarin apa? Dia tahu kesalahannya. Setelah dia tahu kesalahannya apa? Dia memperbaiki kelakuannya. Setelah dia perbaiki kelakuannya, dia menjadi orang yang mendidik orang juga dalam kebenaran. Jadi ayat itu wajib kami hafal. Supaya apa? Supaya kalau kami ditegur tidak tersinggung dan marah dan segala macamnya. Tidak begitu. Jemaat GBI Pelita Kasih, saya berharap kita sudah dewasa dalam Tuhan. Amin. Makanan kita sudah bukan bubur lagi. Dan kita sudah tidak harus disuap lagi oleh Pak Gembala. Kita belajar sendiri, dan yang tidak paham, yang tidak mengerti, tanyakan di konsel. Minggu lalu ada pertanyaan unik ya, yang kami tidak sempat bahas, dan kami sudah berjanji hari Rabu besok kami akan menjawabnya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu hanya bisa kita temukan di konsel. Di sini nggak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba ada yang katakan, kan Novet, saya mau bertanya. Wah, itu kalau begitu tuh saya gulingkan. Enggak juga sih. Tapi ranahnya bukan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sola scriptura tujuannya untuk memperbaiki hidup kita. Dan Alkitab adalah satu-satunya buku yang menuntun hidup dan berbicara tentang keselamatan. Semua buku lain itu yang berbicara keselamatan, referensinya mereka ambil dari Alkitab. Fakta unik lagi, Alkitab itu adalah buku pertama yang dicetak menggunakan mesin cetak. Ya, pertama sekali dicetak itu apa nih? Ketemu mesin cetak kalau nggak salah, Alkitab itu salah satunya yang dipakai pertama sekali ya. Jadi itu firman Tuhan yang bisa saya sharingkan untuk kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita, membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan juga dewasa di dalam Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan apa yang sudah kami pelajari ini, dan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, bahkan hamba-Mu juga yang sangat terbatas dalam menyampaikannya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk menjelaskannya lebih lagi di dalam hati kami. Dan terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada